pada Tuhan. Haleluya. Karena Dia baik bagi kita. Haleluya. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat bagi kami. Haleluya. Glory bagi. Haleluya. 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 Haleluya, jiwa kami tunduk di hadapan-Mu pada malam ini. Tapi hati kami terangkat di hadapan Tuhan yang maha ajaib, maha luar biasa. Yang sudah menyertai kami di sepanjang tahun 2020 dan kami boleh tiba di hari Minggu yang terakhir. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini kasih karunia Tuhan. Karena itu kami menghargai saat-saat ini Tuhan. Kami menyerahkan diri kami, hati kami, pikiran kami, perasaan kami, segenap keberadaan kami di dalam tangan-Mu. Roh Kudus berbicaralah saat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya bahwa firman Tuhan hidup dan berkuasa. Firman Tuhan mengerjakan perkara-perkara ilahi yang besar dalam hidup setiap kami. Karena itu kami melepaskan kuasa firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu pada malam ini. Hamba tunduk di bawah kontrol Roh Kudus. Kami menyerahkan saat-saat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami buka hati kepada-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga pada malam ini. Kami bersyukur, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat Raja dan Penebus jiwa kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, kita berada di hari Minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan kalau kita ada pada malam ini, kita percaya kita ada karena kasih karunia Tuhan. Hari Jumat kemarin, tanggal 25, saya ke TPU Pondorangon dan saya baru pertama kali dalam sejarah pergi-pergi ke TPU dan ngalami macetnya luar biasa. Jalanan lancar, tol lancar, tapi sampai di area mau mendekat di TPU itu padat merayap sampai 1,5 jam baru nyampe. Dan lebih parah lagi pada waktu pulang dari blok di mana kami pergi ke gerbang depan itu 1,5 jam juga. Itu belum sampai keluar ke Jalan Raya Cibubur. Dan masih banyak yang masuk, masih banyak mobil yang datang, masih banyak orang jalan kaki. Dan saya berpikir seperti ini, baru sekarang ya kayaknya TPU berubah seperti tempat wisata. Tapi satu hal yang saya kemudian renungkan dari apa yang saya lihat adalah bahwa di masa pandemi ini, di masa-masa yang sulit, sebenarnya kalau telinga rohani kita peka, maka kita dapat menangkap pesan Tuhan di dalam pengalaman ini. Saya berpikir seperti ini, saya bercanda dan saya berkata mungkin semakin banyak orang yang sadar kata kita pengkhotbah. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena dari situlah kita belajar, kita merenungkan tentang makna kehidupan. Kerap kali dalam kehidupan kita dan semua orang, kalau kita sudah tahu kapan hidup kita berakhir, maka kita mempersiapkan diri. Betul? Tapi ada banyak orang ketika semuanya baik, kita kadang-kadang lupa bahwa hidup kita itu hanya seperti uap. 4 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Setiap hari saya melihat di media sosial begitu banyak orang yang meninggal dan banyakkan di media sosial di wall saya, orang-orang muda dari daerah saya. Alasannya banyak yang gak jelas. Asam lambung, saya tanya kenapa, kecelakaan, ketimpa pohon pada waktu mobil lewat, tertimbun di tambang emas sebelum hari raya Natal. Dan banyak hal
Dan kalau kita masih ada hari ini, kita tahu TPU udah penuh. Orang-orang yang meninggal karena COVID begitu banyak. Kalau kita selamat sampai hari ini, di hari Minggu yang terakhir 2020, itu kasih karunia Tuhan. 4 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Satu hal saya ingin mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ayat ini begitu lazim bagi kita. Tetapi sekali lagi kita renungkan kembali Mazmur 90 ayat 1 sampai 17, tetapi kita hanya akan membaca Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saya beri judul renungan kita pada malam hari ini, yaitu menghitung hari. Ini bukan lagunya Krisdayanti atau tulisannya Arswendo Atmowiloto almarhum. Tetapi ini bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 12, yuk kita baca bersama-sama. Ya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa yang diperlukan dalam kehidupan kita menapaki hari-hari kita adalah kebijaksanaan untuk memaknai kehidupan. Masih muda ini. Kematian itu gak bisa bilang umur, gak bisa karena alasan sakit. Ada banyak hal bisa terjadi, bencana alam dan segala macam. Saya bukannya nakut-nakuti, tapi saya mempersiapkan diri untuk hari itu. Karena setiap kita sedang antri hari ini. Dan kita nggak tahu juga kapan Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam kemuliaan. Firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Di dalam firman Allah yang hidup dituliskan, ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Di masa pandemi ini Tuhan mempertemukan saya dengan banyak orang. Masa yang kita nampaknya terbatas dalam melayani orang secara langsung, tetapi Allah membuka pelayanan-pelayanan dari jarak jauh. Dan saya berjumpa dengan banyak orang-orang muda dari latar belakang mereka, dan mereka berkisah tentang kehidupan. Dan saya bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk dapat melayani. Dan ada orang-orang yang dibawa kepada Tuhan. Kalau kita kembali ke teks Mazmur 90, kita akan melihat Mazmur ini kita tahu biasanya adalah Mazmur Daud. Ada Mazmur Asaf. Tapi di dalam seluruh kitab Mazmur, satu-satunya Mazmur yang ditulis oleh Musa ada di sini, dan itu adalah Mazmur 90. Merupakan Mazmur yang tertua dan nampaknya dikompilasi oleh Daud sebagai penulis utama dari kitab Mazmur. Pokok-pokok utama dari Mazmur 90 ini ada beberapa hal yang saya catat. Pertama, Mazmur 90 menampilkan sebuah perbandingan yang kontras antara Allah dan manusia. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Mazmur menegaskan tentang kedaulatan Allah, Allah yang telah ada, Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dan di dalam ayat 1 dan 2 dia juga menyeratkan di dalamnya ketergantungan manusia kepada Allah. Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Jadi kita menyembah Tuhan, gak menyembah Tuhan, Tuhan tetap Tuhan, gak bakalan turun dari tahtanya. Betul? Kita beribadah, kita melayani Tuhan, tidak pernah menambah atau mengurangi kemuliaannya. Dia telah ada di tahtanya dan dia akan selama-lamanya ada di atas tahtanya. Yang berkurang itu hidup kita. Kalau kita tidak memaknai kehidupan ini dengan benar.
Bagian yang kedua di dalam ayat 3 sampai 6 berbicara tentang kekekalan Allah dan kefanaan manusia. Katakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Kekekalan Allah dan kontrasnya dengan kefanaan manusia. Kalau lihat bunga, hari ini bagus banget, besok udah gak ada. Itulah hidup kita, sebentar. Jadi gak ada yang bisa dibanggakan, disombongkan dalam kehidupan. Yang ketiga, kita melihat di dalam perbandingan kontras antara Allah dan manusia dalam ayat 7 sampai 11. Berbicara tentang kasih karunia Allah yang besar dan keberdosaan manusia. Kadang sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan dan berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Kita ada karena kasih karunia Allah. Amin. Kita hidup hari ini, kita menaati protokol kesehatan, kita melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan. Tetapi hidup kita bergantung kepada kasih karunia Allah. Dokter-dokter, ilmuwan-ilmuwan, semua banyak berdoa hari-hari ini. Mereka melakukan apa yang terbaik. Tapi toh banyak yang terkena, banyak yang meninggal. Hidup ini bergantung pada kasih karunia Allah. Allah memperhadapkan itu kepada kita. Tapi bagian yang kedua pokok utama dari Mazmur ini, selain yang pertama menampilkan sebuah perbandingan kontras antara Allah dan manusia, tetapi juga di dalam ayat 12 sampai 17 menyatakan sebuah pilihan untuk datang kepada Tuhan dan meminta anugerah dan mengejar perkenan Tuhan dalam kehidupan. Karena kita tahu bahwa hidup kita bergantung kepada Allah, karena kita tahu betapa fananya kehidupan kita, karena kita tahu kita orang berdosa yang butuh kasih karunia. Maka di dalam ayat 12 sampai 17 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berlapa lama lagi dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sebuah doa kepada Tuhan untuk mengajari, memberi kesadaran, untuk melihat anugerah Tuhan, menyadari durasi kehidupan yang singkat, dan menjadi orang yang bijaksana. Pertanyaannya, bagaimana menjadi orang yang bijaksana dalam merespon anugerah Tuhan dalam kehidupan? Menyikapi kehidupan dengan benar. Itu tergantung dari paradigma, cara berpikir kita. Cara berpikir kita menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Paradigma kita, cara berpikir kita menolong kita mengarahkan langkah-langkah kita untuk memilih dalam kehidupan. Saya bersyukur kemarin saya bersuka cita sekali ketika mendapat kabar seorang yang saya layani dalam bulan-bulan ini. Melalui media sosial, belum pernah ketemu orangnya. Jadi cerita singkatnya, satu kali saya kembali dari Menara Doa hari Kamis malam di bulan Juli atau Agustus, saya lupa. Dan
Saya lihat ada yang add friends, teman udah 5.000, tapi saya hapus, saya terima dia. Malam itu dia meminta saya, dia tanya, Bu pendeta ya? Kemudian dia meminta doa karena dia ada sakit yang tidak diketahui dokter, udah bolak-balik. Dan pada waktu saya melayani dia, saya dipimpin untuk membawa dia untuk datang kepada Tuhan. Di situ dia mulai bereaksi. Dan dia katakan seperti ini. Saya cerita singkatnya aja. Dia mulai berkata seperti ini, Bu, Ibu ini sebenarnya siapa? Kenapa ketika Ibu menyampaikan kebenaran-kebenaran, saya merasa seluruh badan saya panas seperti terbakar dan saya dikelilingi oleh api. Dan semakin lama semakin sakit, semakin lama Ibu berbicara semakin sakit. Padahal saya chat di Messenger. Semakin sakit dan Ibu tahu saya sekarang sudah tertelungkup. Tolong saya mohon sekarang hentikan. Tapi naluri saya tidak berhenti justru. Saya bilang saya mau telepon. Dia bilang saya gak mau ditelepon. Karena Ibu chat aja saya sudah seperti dibakar. Apalagi kalau saya ditelepon. Tapi intinya saya persingkat, ada beberapa bulan saya melayani dia melalui WhatsApp. Dan kemudian sampai bisa saya menelepon dan menuntun dia kepada Kristus. Dan dia dilepaskan dari pekerjaan kuasa kegelapan yang sangat kuat. Dia bukan korban dari perdukunan, tapi pelaku. Dan saya tidak ceritakan dengan detail. Tapi kemarin dia menghubungi saya dan dia katakan, Bu, saya nggak bisa telepon karena saya sudah di asrama sekolah Alkitab. Dan saya dibatasi untuk itu. Tapi intinya saya carikan gereja yang terdekat. Dia ada di Sumatera Utara. Saya searching Google. Saya dapat gerejanya, GSJ pastinya saya tahu. Yang bisa melayani seperti apa yang saya lakukan kepada dia. Saya cari nama pendetanya. Kemudian saya suruh dia ke situ. Dia bilang, sama Bu, saya merasa terbakar di tempat itu. Kalau kamu merasa terbakar di tempat itu, berarti di situ ada hadirat Allah, saya bilang. Dia bilang, saya coba ke tempat yang lain Bu, karena saya sakit di situ. Kamu kembali ke situ. Dan dia akhirnya mau nurut, sampai cerita singkatnya. Kemudian dia terpanggil untuk masuk ke sekolah Alkitab. Tapi saya mau katakan, pada waktu dia menceritakan itu, dia bilang, Bu, ternyata luar biasa ketika berjumpa dengan Tuhan. Untung saya berjumpa dengan Ibu. Untung berjumpa dengan seorang yang dapat membimbing datang kepada Tuhan. Apakah itu kebetulan? Itu bukan kebetulan. Tapi yang saya mau saksikan adalah karena bagi saya satu jiwa jauh lebih berharga. Apa yang ada di hati Tuhan tentang keselamatan itu jauh lebih penting. Maka ketika ada orang yang diubahkan hidupnya, itu mendatangkan satu sukacita yang luar biasa. Paradigma kita tentang makna kehidupan, arti dari kehidupan, arti dari kenapa kita melayani, itulah yang membuat apa yang kita lakukan hari ini sesuatu yang bagi kita sangat penting dan bermakna. Saya rasa girang banget. Saya rasa mau melompat. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Bukan karena sekedar dia dilepaskan dari ikatan kegelapan. Tapi saya katakan kepada dia, kamu tahu Dek, seorang anak gadis 21 tahun. Saya katakan, Tuhan bukan hanya panggil engkau, tapi dia pilih engkau. Karena saya tahu bagaimana ketika saya menolong dia untuk dilepaskan begitu susahnya. Bahkan kegelapan di dalam dia mengancam saya, dia bilang, saya bisa bunuh orang dari foto. Saya bisa, dan saya bilang Roh Kudus lebih, saya kasih firman. Tapi yang saya mau katakan, paradigma saya menolong saya untuk melakukan apa yang saya lakukan. Demikian juga dengan saya dan saudara, kita semua. Paradigma kita merespon anugerah Tuhan dalam kehidupan. Menolong kita menyikapi kehidupan dengan benar. Dan tidak ada waktu-waktu yang terbuang percuma. Ketika menulis sesuatu, ketika melakukan sesuatu, sampaikan sesuatu dengan sebuah doa agar hidup ini berarti bagi kerajaan Allah. Karena itu ada 4 hal yang saya ingin bagikan dengan cepat. Makna dari kehidupan. Paradigma yang benar tentang hidup. Bahwa hidup ini yang pertama adalah persiapan untuk kekekalan. Orang mau menikah, biasanya siap-siap, kalau yang normal ya, 1 tahun sebelum itu biasanya 1 tahun sebelum dicari tempat buat mengadakan pesta, urus semuanya,
Biasanya normalnya seperti itu. 1 tahun. Tapi kita ada di pelaminan berapa lama? Berapa lama coba? Paling lama itu kalau orang Batak ya 1 hari, 2 jam ya di gereja 2 jam, 2 jam di acara pesta. Tapi dipersiapkan 1 tahun lamanya untuk 2 jam. Mau melahirkan atau mau acara Natal, kita udah jauh-jauh hari bikin panitia mengatur segalanya. Ini kehidupan kita bukan hanya 70, 80, 90, 100 tahun. Hidup kita dipersiapkan untuk selama-lama-lamanya, untuk kekekalan. Dan keberadaan saya dan saudara hari ini merupakan masa persiapan. Dunia hanya tempat tinggal sementara, sedangkan surga adalah rumah kita. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata bahwa kemah tempat kediaman kita ini 1 kali akan dibongkar. Apakah saya dan saudara punya rumah yang bagus di sana? Saya bilang, Tuhan, tolong saya untuk dapat menyelesaikan destiny ilahi. Saya enggak mau hanya cuma sampai ke surga, tapi saya mau ketemu Tuhan, bawa sesuatu di hadapan Tuhan. Supaya enggak malu-maluin ketemu Tuhan yang sudah memberikan segalanya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Agar kami beroleh hati yang bijaksana, kesadaran akan hidup. Kesadaran akan keberadaan hidup kita membuat kita membangun relasi yang benar dengan pemilik kehidupan, yaitu Tuhan. Kalau kita tahu bahwa hidup ini dipersiapkan untuk kekekalan, maka kita akan hidup berjalan di dalam tuntunan Tuhan, di dalam roh. Beri makan rohani kita. Untuk hidup, untuk kuat setiap hari di masa pandemi ini, minum vitamin. Saya minum vitamin bukan hanya lagi vitamin C 1000 setiap hari. Minum madu setiap hari. Apa saja, belum ada jemaat suka kasih yang multi level punya untuk membangun kekuatan. Itu kekuatan fisik untuk berperang melawan virus. Tapi bagaimana dengan kehidupan iman saya dan saudara? Kalau Tuhan kasih kita kehidupan hari ini adalah supaya kita dapat melakukan persiapan yang benar di dalam kehidupan. Hidup ini terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan di dalam ayat 1 Mazmur 90 berkata, Tuhan menjadi tempat perteduhan kami. Sudahkah kita menjadikan Dia tempat perteduhan kita? Kemudian memberi perhatian kepada perkara-perkara rohani sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Banyak orang terlalu sibuk untuk hal-hal tertentu dan lupa bahwa yang paling penting adalah kita persiapkan diri kita secara rohani. Yohanes 6 ayat 27, Yesus berkata, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Kalau 3 ayat 23, lakukanlah segala sesuatu dalam hidup ini termasuk kita bekerja dan melakukan segala sesuatu seperti kita melakukan kepada Tuhan. Matius 6 ayat 20, Yesus mengingatkan kita karena itu dalam hidup ini kita memang kumpulkan harta kita untuk masa depan kita, tetapi kumpulkan hartamu di surga. Di dunia ngengat dan karat bisa merusaknya, tetapi tanamkan hati kita di surga. Sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan kekuatan Allah. Persiapkan diri saya dan saudara. Itulah makna kehidupan bagi orang-orang yang bijaksana. Persiapkan untuk kekekalan. Untuk hal penting dalam hidup ini kita berusaha mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Tetapi untuk kekekalan, apakah saya dan saudara sudah mempersiapkan diri dengan baik? Adakah di antara kita yang masih takut terhadap kematian? Adakah di antara kita yang belum memiliki kepastian keselamatan dalam kehidupan? Yesus datang buat saya dan saudara. Terimalah anugerah itu hari ini ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Adakah hari-hari ini banyak orang yang sudah tahu kebenaran tetapi masih suka hidup di dalam dosa? Kalau kita masih hidup, kita masih sehat, tetapi kita masih melakukan hal-hal dalam ikatan dosa, itu kasih karunia Tuhan. Karena itu bertobat hari ini. Jangan pikir, biasa aja, itu firman Tuhan emang sudah setiap minggu begitu. Tapi hari ini, anugerah Tuhan buat saya dan saudara mengingatkan kita, persiapkan diri kita. Yang kedua, kehidupan ini adalah sebuah perjalanan iman. Hidup di dunia ini bersifat fana. Maka hidup ini bukan tujuan. Hidup di dunia ini bukan tujuan, tetapi sebuah perjalanan. Tujuan hidup yang sesungguhnya adalah tinggal bersama Tuhan dan memerintah bersama Dia dalam kerajaan-Nya yang kekal. Di langit baru dan bumi baru. Dan karena hidup adalah sebuah perjalanan iman, itulah sebabnya kita mengalami proses dan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami tantangan, kita mengalami pengalaman-pengalaman buruk, kita mengalami hal-hal yang membuat hati kita kadang sakit. Itu adalah sebuah proses agar kita dipersiapkan untuk tujuan ilahi. Ada banyak kan dalam kehidupan kita suka tanya, kenapa Tuhan? Satu jawabannya, kehidupan di dunia ini adalah perjalanan iman. Itu hanyalah proses. Tuhan menyertai kehidupan kita dan tidak pernah tinggalkan kita. Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan di satu bagian dalam Yesaya, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembok hidupmu di ruang mataku. Tuhan menudungi hidup kita. Tapi apapun yang sedang kita alami hari-hari ini, dalam hidup keluarga, dalam pekerjaan, dalam banyak hal, masalah-masalah, itu hanyalah sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk hidup saya dan saudara. Hidup adalah sebuah perjalanan. Karena itu arahkan pandangan kita, fokus kepada Tuhan. Karena hidup adalah sebuah perjalanan iman, kita diproses oleh Tuhan. Hidup pasti mengalami masalah sebagai akibat dari dosa asali. Tetapi kita percaya di dalam kehidupan ini ada anugerah Tuhan. Itu yang sudah kita baca di dalam ayat-ayat tadi. Ada pergumulan, tetapi ada anugerah Tuhan. Hidup ikut Tuhan, terkadang juga mengalami masalah, kesulitan. Tetapi ada pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Amin. Saya melihat, dan kadang ya kalau namanya pendeta yang kalau uang agak kurang enak disaksikan. Tetapi saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ajaib. Bahkan ada orang-orang yang saya tidak kenal loh, pernah ngirimin saya uang. Di Messenger, hanya satu kali minta doa dan saya belum pernah ketemu. Banyak sekali yang saya tidak pernah ketemu. Tapi satu hal telinga rohani saya cuma dengar Tuhan bilang, aku memelihara engkau. Tuhan bisa kasih orang-orang yang terdekat, tetapi pengharapan kita jadi kepada manusia. Tapi Tuhan memberitahu melalui hal-hal yang tidak kita harapkan agar mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita diproses, pandang kepada Tuhan, ikuti Dia di jalan yang Tuhan inginkan kita ikuti. Hidup jasmani akan mengalami kemerosotan seiring waktu. Tetapi manusia batinia harus dibaharui dari hari ke hari. 2 Korintus 4 ayat 16. Semua orang akan dimakan usia. Semua hal dalam kehidupan ini satu saat akan sirna. Tetapi satu hal, manusia batinia kita bisa terus menerus dibaharui dari hari ke hari. Dan perjalanan iman membutuhkan penyerahan diri dan komitmen ketaatan kepada Tuhan. Karena itu dalam hari-hari ini biarlah manusia batinia, manusia rohani kita dibaharui dari hari ke hari. Yang ketiga, kehidupan di dunia ini adalah sebuah penugasan untuk pelayanan. Di setiap kita saat kita lahir, Tuhan sudah kasih modal bagi hidup kita. Modal nafas,
Walaupun kita terlahir dari orang kaya, kalau nggak bernafas atau nafas megap-megap, masuk IC terus dari kecil selang terus, modal nafas, modal kesempatan, diberi waktu. Dan setiap orang diberi Tuhan bakat dalam kehidupan. Gak ada orang yang gak punya bakat. Semua punya bakat, bakatnya beda-beda. Tuhan ciptakan kita unik, itu modal. Dan ketika seseorang menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan tambahkan itu dengan karunia. Karunia roh, karunia melayani, supaya kita dapat dipakai menjadi efektif. Dan semakin kita memakai itu, Allah akan terus memperbesar kapasitas rohani kita. Amin. Walaupun dikasih karunia, kalau enggak dipakai untuk kemuliaan Tuhan, maka itu seperti talenta yang disimpan. Semakin saya dan saudara mau melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah, semakin Allah memperbesar kapasitas hidupmu. Semakin Tuhan menolong engkau memaksimalkan potensi yang ada padamu. Apa yang kita berikan kepada Allah, persembahkan kepada Allah dengan apa yang ada pada kita, Allah akan lipat gandakan dan pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu bukan hanya bicara tentang uang, walaupun di dalamnya uang. Talenta, bakat, kesempatan, pikiran, ide-ide, semua di sini banyak orang muda lakukan sesuatu bagi kerajaan Allah di hari-hari ini. Ini waktu saya dan saudara untuk mengimpartasi generasimu hari-hari ini untuk mengubah bangsa ini dengan pengaruh yang positif. Kalau anak-anak gereja, orang-orang muda di gereja enggak bangkit, hanya hidup bagi diri sendiri, hanya cuma mau diberkati tetapi tidak mau Tuhan ini hidup saya, maka kita enggak akan melihat sesuatu yang lebih besar yang Allah mau lakukan di dalam hidup saya dan saudara. Jadikan hidup pekerjaan, dunia pergaulan, pendidikan menjadi sarana pelayanan. Dan Tuhan akan memakai engkau di mana engkau berada. Hidup ini adalah sebuah penugasan untuk pelayanan. Hidup ini adalah sebuah penugasan untuk pelayanan. Ingat itu. Kau akan menemukan makna hidup, sukacita hidup, keberartian hidup, kebahagiaan hidup. Ketika hidup di dalam destiny ilahi. Hidup dalam tujuan Allah. Karena untuk itu kita diciptakan. Ada susah, ada. Tapi kalau kita ikut berjalan dan melakukan tujuan Allah dalam hidup kita, saudara tahu ada sukacita yang gak pernah bisa dibeli dan dibayar dengan apapun. Saya katakan waktu seorang dilayani dan dia dimenangkan, dia dilepaskan, saya menangis. Kenapa saya menangis? Karena saya tahu itulah arti dari kehidupan ini. Siapa sih kita? Kita bukan apa-apa. Tapi kalau Allah memanggil, memilih hidup kita dan memakai kita, itu anugerah yang luar biasa. Hargai itu. Hargai masa muda kita. Hargai semua yang Tuhan percayakan hari ini. Karena kita nggak tahu apakah besok masih ada kesempatan untuk kita melakukan itu. Saudara tahu saya, kalau saya merekam renungan-renungan itu di mana aja, itu bukan karena untuk sesuatu yang supaya bisa dilihat. Enggak. Hari-hari ini, kadang-kadang lagi nyetir, terlintas pemikiran untuk berbicara tentang sesuatu. Saya berhenti dan saya berbicara, saya rekam. Dan saudara tahu, di masa pandemi, orang bisa dengar apa yang kita sampaikan 2, 3, 4 menit. Satu hal dengan sebuah doa Tuhan, 1-2 jiwa aja disentuh oleh kebenaran. Bagi kita itu adalah sebuah sukacita. Apa yang saya lakukan adalah saya ngerti hidup ini singkat. Apa yang bisa dilakukan hari ini, lakukan. Karena mungkin besok kita gak bisa melakukan apa yang kita lakukan hari ini. Pelayanan. Hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan hidup untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Hal yang terakhir. Hidup di dalam dunia ini. Selain merupakan masa persiapan untuk kekekalan. Sebuah perjalanan iman di mana kita diproses oleh Tuhan. Dimurnikan oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Yang ketiga,
kita menjalankan penugasan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Pelayanan itu bukan hanya di gereja. Apa yang pendeta gak bisa jangkau, saudara dapat jangkau dimanapun engkau berada. Di tempat di mana saya melayani, di tempat yang kecil kami belajar untuk mengatakan, saya adalah seorang pelayan Tuhan dan saya adalah seorang karyawan. Maksudnya apa? Sebuah pernyataan kepada diri sendiri. Pertama, bahwa kita ini pelayan Tuhan. Kedua, kita ada di dalam profesi kita untuk mengingatkan kita bahwa dimanapun kita berada, kita yang pertama memiliki tugas untuk melayani Tuhan. Yang terakhir, kehidupan di dunia ini adalah sebuah penggenapan rencana Allah. Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuannya yang khusus sesuai dengan kasih karunia yang Dia berikan bagi kita. Itu ditulis dalam Mazmur 90 ayat 16-17 tadi kita sudah baca. Tuhan memberkati kita dan melakukan mujizat bagi kita agar kita menjadi berkat dan alat mujizat bagi dunia ini. Tidak semua kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang spektakuler atau untuk mengerjakan hal-hal yang sama dengan orang lain kerjakan. Tapi setiap kita diciptakan Tuhan secara unik untuk tujuan Tuhan yang khusus. Genapilah itu. Di situ ada banyak alat-alat musik. Di tangan anak kecil yang gak ngerti apa-apa, dia cuma bisa pukul-pukul, dia bisa lakukan segala sesuatu sesuka-suka dia. Bisa dibanting-banting, bisa. Tetapi itu gak sesuai dengan tujuan. Di tangan seseorang dimainkan dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kita adalah instrumen kerajaan Allah. Kita menyerahkan diri kita dipakai di dalam tangan Allah akan menghasilkan sesuatu yang hebat bagi kemuliaan Tuhan. Seperti handphone ini dirancang bukan hanya untuk foto, bukan hanya untuk WA, bukan hanya untuk main sosial media. Tapi saya sangat terbantu ketika kita punya handphone, smartphone sekarang. Sementara kita zaman dulu belajar bukunya tebal-tebal. Sekarang semua tafsiran Alkitab, semua terjemahan Alkitab bisa diunduh dalam satu handphone dan gak perlu online, secara offline. Kita bisa langsung cari kata bahasa aslinya. Kita bisa langsung cari mapnya. Kita bisa langsung cari tafsiran-tafsiran teologianya. Sangat mudah. Dan banyak hal yang kita bisa manfaatkan dari sini. Hidup kita lebih daripada ini. Kecanggihan otak kita, bakat yang Tuhan tanam dalam hidup kita, lebih daripada apa yang kita pakai hari ini. Tapi satu hal, apakah kita melakukan segala sesuatu seperti tujuan Allah menciptakan hidup kita? Karena itu renungkanlah hari ini sebelum kita mengakhiri 2020. Apa yang sudah saya lakukan bagi Tuhan di tahun ini? Apakah hidup saya berbuah bagi kerajaan Allah sesuai dengan tujuan Tuhan? Kalau belum, mari kita sama-sama datang, termasuk saya, kepada Tuhan untuk membangun komitmen yang baru. Belajar dari kehidupan Musa sendiri sebagai penulis dari Mazmur 90. Musa dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan orang Israel menuju tanah Kanaan. Dan di masa persiapan itu kehidupan umat Allah itu sendiri ada di tanah Kanaan. Tapi banyak yang gugur di masa persiapan dan gak pernah sampai ke tanah Kanaan. Kehidupan kita adalah masa persiapan untuk kekekalan. Pastikan kita semua hari ini siap untuk kekekalan. Musa secara pribadi diproses oleh Tuhan begitu menyakitkan di padang gurun. Demikian juga orang Israel diproses oleh Tuhan. Tetapi anugerah dan perkenan Tuhan ada di atas mereka sebagai umatnya. Hidup kita di dunia ini adalah sebuah perjalanan menuju Kanaan, menuju tujuan yang kekal dalam kekekalan keabadian bersama dengan Tuhan. Kita diproses oleh Tuhan hari-hari ini. Siapkan diri kita. Hidup Musa sepenuhnya adalah sebuah pengabdian untuk Tuhan. Hampir tidak ada lagi bagian untuk dirinya sendiri. Semua untuk Tuhan dan umat Tuhan.
Hidup adalah sebuah pelayanan. Dan hidup Musa ditetapkan Allah untuk mempersiapkan orang Israel masuk tanah Kanaan. Tetapi pada waktunya Tuhan meminta dia menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua. Musa enggak protes sama Tuhan. Yang pasti Musa telah melakukan bagiannya bagi Tuhan dan umat Tuhan. Musa setia melakukan tujuan Allah baginya dan melalui hidupnya. Penggenapan rencana Allah dalam kehidupan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan malam ini. Saya terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya masa-masa yang sulit di masa pandemi ini justru merupakan satu masa di mana Tuhan membuka kesempatan penuaian yang luar biasa. Apa yang belum kita jangkau, yang sulit dijangkau, hari-hari ini Tuhan perluas jangkauan kita. Ada banyak peluang yang diciptakan oleh keadaan ini. Ada maksud Tuhan agar kita orang-orang percaya, membuka hidup kita dan memaknai hidup kita dengan benar, mempersiapkan diri untuk datangnya hari Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.